Halo, jumpa lagi di pelajaran terkait Fire Dynamic Simulation. Hari ini saya ingin memaparkan bagaimana cara sederhana memulai penggunaan Pyrosim. Ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah di bagian bawah ada 3D, 2D, sama record view. Pastikan ini di 2D sehingga akan terlihat posisi dari kuadran. Ya. Kemudian pada pen kita ini bisa geser ya, ini diklik digeser. Oke. Nah, pertama kita harus buat dulu baseline-nya, layer ya atau dasar dengan menggunakan draw a slab construction. Ini tinggal kita klik ya. Katakanlah saya mau membuat ruangan 3x3. Perhatikan x, y, z, terutama x, y adalah 0, 0 ya. Z-nya di minus 0,25. Jadi posisinya lantainya di bawah nanti ya. Nah, ini ditarik, diklik kiri, ditarik sebanyak 3x3 saja. Nah, 3x3. Oke. Ini setiap di sudut-sudut diklik ya. Oke. Ini sudah jadi. Nah, ini tinggal di scroll tengah akan terdapat ruangan 3x3. Langkah selanjutnya kita membuat reaction-nya dulu ya. Jadi di sisi sebelah kiri ada reaction. Ini tinggal diklik 2 kali. Kemudian kita tidak harus bikin baru, tapi cukup add from library. Oke. Katakanlah kita menggunakan polyurethane ya. Polyuretan ya. Nah, ini kita masukkan ini sebagai contoh saja ya. Nah, kita lihat ini deskripsinya berdasarkan NFPA, kemudian critical flame temperaturnya semua ini by default nggak usah dirubah-rubah ya. Oke, ini tinggal kita apply terus kemudian oke. Kemudian pada bagian sebelah kiri ada surface, ada inert, adiabatic. Kita mau bikin ini fire ya. Jadi di tengah sini nanti ada fire-nya, jadi kita bikin dulu surface-nya terkait fire. Diklik lagi 2 kali seperti tadi. Kemudian kita ketik di sini fire. Oke. Ini burner ya, kita jadikan dia menjadi burner. Oke. Nah, untuk ramp up time-nya, default-nya kita menggunakan T2 saja, tempat 2 berdasarkan temperatur waktu, dan kita setting katakanlah running di 30 detik gitu ya. Kita tinggal apply. Oke. Langkah selanjutnya kita harus membuat ventilasi. Jadi bagaimana fan-nya itu apinya itu muncul ya, fan-nya. Oke, ini kita klik sebelah sini ada fan ini. Nah, ini kita tinggal taruh di kurang lebih di sini ya, di tengah-tengah. Ya. Nah, oke. Nah, ini tinggal diklik. Nah, di sini muncul nanti. Kita lihat posisi fan-nya ada di mana. Di 0. Oke. Ini sudah oke ya. Posisinya dia di 0. Kemudian di bagian surface kita isikan fire yang sudah kita buat tadi. Ya. Ini tinggal kita okekan saja ya, semuanya by default. Oke. Nah, nanti akan terlihat munculnya api di situ. Nah, api ini tidak akan bisa disimulasikan jika tidak mengenal tidak dideskripsikan tentang mesh. Jadi mesh itu adalah bentuk ruangan 3 dimensi yang mana dia akan memberikan boundaries, batasan terjadinya asap dan api. Makanya karena ini belum ada mesh, jadi di dalam mesh, di menu mesh yang sebelah kiri kita klik 2 kali mesh-nya, kemudian kita new, sudah by default saja namanya, tinggal kita oke, gitu ya. Nah, ini tinggal kita bikin mesh-nya jangan sama dengan ukuran ini supaya terlihat. Kita
kita bikin agak lebar ya. Jadi minus 0,5 deh. Maksimumnya berarti 3,5. Ini juga sama, minus 0,5 Y-nya. Ini jadi 3,5. Oke. Gitu ya. Mesh-nya. Nah, ini Z-nya minimum 0. Maksimumnya kita bikin 3. Misalnya ruangan itu 3 ya. Jadi bentuk mesh-nya 3D. Ini supaya pembagiannya pas, kita bikin aja nih 0,3. Jadi selnya kita bikin 0,3, jadi pembaginya sama ya. Tidak ada error di sini. Oke. Nah, akan terlihat seperti ini. Oke. Ini jadi sudah terlihat bahwa mesh-nya tadi ada di 0, Z-nya ya, high-nya di 3. Oke. Jadi secara 3D ini akan terlihat seperti ini. Ya. Jadi ini bukan tembok ya. Ini bukan tembok. Jadi yang ini bukan tembok. Ini adalah mesh. Ya. Ini adalah bagian dari mesh. Oke. Setelah itu, reaction-nya sudah ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu dulu. Ya. Nah, ini udah cukup ya. Ini udah cukup. Ini udah bisa disimulasi. Tinggal kita save. Jangan lupa di save. Di save tutorial misalnya. Tutorial Pirosi gitu ya. Oke. Kemudian di bagian analisis kita masukkan ya di simulation parameter. Nih saya ulang lagi. Di analisis, menu analisis simulation parameter ini kita klik. Nah, ini kita bikin waktunya 30. Ya. Ini tinggal oke saja. Ya. Kita pastikan file-nya juga udah sesuai semua. Ya. Fire gitu ya. Nah, kita pastikan lagi. Ini sudah 30 ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita running ya. Kita coba running. Ya. Nah, langsung ada tombol hijau. Nah, ini running. Ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Oke. Kita mau lihat bagaimana proses apinya gitu ya. Oke. Nah, itu mulai terlihat di gambar ya. Nah, sebarannya terlihat. Oke. Ya. Selama 30 detik. Ya. Sudah bisa digambarkan. Oke. Nah, namun ini belum bisa memberikan satu analisa apapun, sehingga ini tinggal kita close ya, ini tinggal kita close ya. Nah, di bagian output ya, ini ada plot 3D data, diklik. Nah, ini enable aja ya. Nanti secara default dia akan ada temperatur, velocity ya. Kemudian ada heat release rate per unit volume atau biasa disebut HRR proof gitu ya, HRR proof gitu ya. Nah, ini kita bikin intervalnya sama 30 detik. Oke. Nah, kalau ini sudah oke, tinggal kita save kembali ya, Ctrl S, kemudian kita jalankan ya, running FDS-nya. Ini tinggal ditiban nggak masalah. Nanti akan beda hasilnya setelah ini jadi ya. Nah, kalau mau dilihat kok bentuknya begini doang, nggak ada. Ini tinggal dimainkan ya. Kalau ini bentuknya solid, ini bentuknya
pakai outline ya, macam-macam. Ini realistik kayak gini ya. Ini boleh, tinggal dirubah-rubah, oke. Nah, ini kita nyalakan ya. Nah, ini jangan lupa diklik kanan di show. Kalau ini pun temperaturnya udah keluar, tadi nggak ada. Nah, jadi kita tahu selama 30 detik panasnya berapa, sebaran asapnya sudah kemana. Oke, nah, kita bisa lihat. Nah, terlihat ya. Oke, nanti setelah selesai dia akan terlihat ya. Jadi panas di ceiling sudah berapa? Sudah sekitar 62 derajat, di mana kita ketahui fan-nya ya, dimensi fan-nya tadi sekitar kecil ya, cuman setengah ya, setengah kali setengah meter ya, cuman setengah meter, 50 cm kali 50 cm lah kurang lebih. Jadi api 50 cm kali 50 cm selama 30 detik ya, yang terbakar adalah poliurethan, maka hasilnya berdampak seperti ini. Ya, ini bisa disimulasi. Kemudian kalau kita mau tahu heat release-nya, nah ini pun bisa kelihatan, oke. Nah, ini kelihatan heat release-nya. Ya, heat release-nya belum tinggi, tapi sudah di apa? Kurang lebih 1,5 meter ya, sudah bisa dirasakan, lumayan besar. Di sumbernya ada 50 kW per meter kubik, berarti yang agak jauh ya paparannya. Ya lumayan nih, jadi kayak api unggun. Oke, demikian tutorial singkat bagaimana menggunakan pirosim. Semoga memberikan gambaran dalam mengembangkan hal-hal lain terkait dynamic simulation ya, dynamic simulation. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.